Oke, saya mulai saja ya. Sudah pukul 12 lebih 24, tetapi belum ada yang bergabung. Saya mulai dulu saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Rabu 14 Mei 2025, kita melanjutkan tutorial eh, yang ke-11 ya. Tutorial 11. Hari ini kita melanjutkan terkait dengan TDK 1, TDK 2, eh, keperiodikan, dan eh, kesimetrian untuk integral ya. Oke, tentukan turunan fungsi dalam variabel X berikut. Fungsi ini berbentuk fungsi akumulasi, yaitu bentuknya integral A sampai X Ft dt. Jadi TDK 1 itu menyatakan bahwa kalau F-nya itu kontinu pada interval I, kemudian A-nya itu anggota dari I, maka berlaku turunan dari integral A sampai X Ft dt itu tidak lain adalah Fx. Jadi TDK 1 itu menghubungkan integral tentu dengan turunan. Di mana kalau kita punya bentuk seperti ini, maka cukup Ft, T-nya kita ganti dengan X. Nah, selanjutnya kalau kita punya eh, Px, atau U itu sama dengan Px, Rex-nya itu pada I, kemudian P aksennya ada ya, jadi bisa diturunkan. Maka turunan dari integral A sampai Px Ft dt itu kalau kita gunakan aturan rantai, kita turunkan dulu terhadap U kali du per dx. Dengan kata lain, yang turunan dari integral A sampai U ini akan menjadi Fu ya, kali du per dx. U-nya apa? U-nya adalah Px. Maka kalau kita ganti ini menjadi Fpx kali P aksen X. Jadi kalau batas atasnya adalah suatu fungsi yang dapat diturunkan, maka turunannya adalah T-nya kita ganti dengan Px, jangan lupa dikalikan dengan P aksen X, dikalikan dengan du per dx. Nah, maka dengan mudah kita akan menjawab yang A ini, turunan dari fungsi akumulasi yang berbentuk integral T kuadrat per T kuadrat plus 2 dt dengan batas 1 sampai X itu cukup T kuadrat per T kuadrat plus 2-nya, T-nya kita ganti dengan X ya. Di X kuadrat per X kuadrat plus 2. Selesai. Bagaimana yang B? Yang B, lihat dulu ya bentuknya ya. Ini kan bentuknya batasnya bawah tuh X, sedangkan yang atas adalah 4. Maka kita balik dulu dengan sifat integral tentu. Apabila batasnya kita balik, ini menjadi negatifnya ya. Jadi ini akan sama dengan negatif dari turunan integral T pangkat 6 plus 4 dt dengan batas 4 sampai X. Batasnya dibalik. Jangan lupa negatif ya. Nah, turunan ini tidak lain adalah fungsinya variabel X ya. Jadi ini negatif akar dari X pangkat 6 tambah 4. Nah, kalau yang D ini batasnya adalah X sampai 2X plus 1
cos theta kuadrat d theta. Nah, ini kan bisa kita tulis integral x sampai 0 cos theta kuadrat d theta ditambah dengan integral 0 sampai 2x plus 1 cos theta kuadrat d theta. Nah, kalau penjumlahan maka turunannya cukup kita cari satu-satu ya berarti. Ini integral x sampai 0 saya balik. Berarti ini menjadi negatif d dx dari integral 0 sampai x cos theta kuadrat d theta ditambah dengan turunan dari integral cos theta kuadrat d theta dengan batasnya 0 sampai 2x plus 1. Yang akan kita dapatkan hasilnya adalah ini negatif cos x kuadrat ditambah dengan menggunakan aturan rantai ya. Ini cos tetanya kita ganti dengan 2x plus 1, kita kalikan 2 turunan dari px-nya. Px-nya kan 2x plus 1 ya. Nah, hati-hati ya, bentuk yang akhir itu, ini tuh duanya kita kalikan ke cos-nya, ke cos 2x plus 1-nya. Bukan 2 dikalikan ke 2x plus 1 baru dikoskan ya. Tapi duanya ini kita kalikan dari hasil cosinus 2x plus 1. Maka akan lebih jelas kalau duanya kita eh, balik taruh depan ya. Karena sifat komutatif dari kalian. Oke. Itu TDK 1. Oke, yang nomor 9. Tentukan fungsi kontinu f jika ada yang memenuhi bentuk integral itu ya. Nah, kalau kita menggunakan TDK 1, yang A, turunan dari integral ft dt dengan batasnya 1 sampai x kan sama dengan ini coba kita turunkan ya. Turunkan terhadap x, maka kita akan dapatkan ini negatif 5x plus 4. Yang luas kiri akan kita dapatkan fx, sedangkan yang luas kanan kita dapatkan 2x min 5. Nah, sekarang dugaan kita kemungkinannya adalah 2x min 5. Apakah benar solusinya adalah ft-nya adalah fx-nya adalah 2x min 5? Kita cek ya. Kita coba cek integral 1 sampai x ft, berarti x-nya ganti t ya. 2t min 5 dt. Kita pakai TDK 2 karena 2t min 5 itu kontinu pada bilangan real ya. Kita bisa gunakan TDK 2 dan arti turunannya mudah dicari. Arti turunannya apa? Arti turunannya adalah t kuadrat min 5t. Dihitung di x dikurangi dihitung di 1. Kalau kita substitusikan, berarti ini x kuadrat min 5x dikurangi dengan 1 kuadrat min 5 kali 1. Sehingga kita dapatkan x kuadrat min 5x konstantanya adalah eh, ini 1 kurangi 5 berarti min plus 4. Oke, benar ya. Nah, jadi kita dapatkan ft-nya adalah 2t min 5. Nah, tapi kalau kita cari integralnya ternyata hasilnya berbeda, maka kesimpulannya tidak ada fungsi kontinu yang memenuhi. Oke,
Kemudian nomor 10, gunakan terima dasar kalkulus 2 untuk menghitung integral berikut. Oke, yang A dulu. Mudah ya. Integral 0 sampai 1 min x kuadrat dx. Kita cari anti turunan dari 1 min x kuadrat. Anti turunan dari 1 adalah x, sedangkan anti turunan dari x kuadrat adalah x pangkat 3 per 3. Dihitung di 1 dikurangi dihitung di 0. Ingat, ketika kita sudah mencari anti turunannya, maka integralnya hilang, sehingga kita menggunakan notasi kurung siku seperti ini ya. Atau biasanya ada juga yang menggunakan cuma garis satu di kanan. Tapi lebih akan nampak kalau kita gunakan kurung siku saja. Yang artinya apa? Artinya adalah X-nya kita ganti dengan 1, dikurangi dengan X-nya kita ganti dengan 0. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 1 dikurangi 1/3, yaitu 2 per 3. Kemudian yang B, C saja ya. Yang C itu integral 1 sampai 2 dari X pangkat 5 dikurangi 2 dibagi dengan X pangkat 3 per 2 dx. Yang kita punya, kalau bentuknya aljabar, fungsinya adalah X pangkat N ya. Jadi yang kita punya itu bentuknya, yang integral sederhana, X pangkat N dx diintegralkan atau anti turunan dari X pangkat N tidak lain adalah pangkatnya kita tambah 1 dibagi dengan pangkat setelah ditambah 1. Nah, dengan demikian, bisa nggak bentuk yang X pangkat 5 min 2 dibagi dengan X pangkat 3 per 2, kita mau rubah ke bentuk X pangkat. Nah, karena di sini pembagian ya, mungkin kita bisa bagi satu-satu nih. Jadi integral 1 sampai 2, ini belum kita integralkan ya, kita baru merubah fungsinya. X pangkat 5 dibagi dengan X pangkat 3 per 2. Di X pangkat 5 dikurangi 3 per 2. Dikurangi dengan 2 dibagi dengan X pangkat 3 per 2. Berarti kan 2 X pangkat 0 dikurangi 3 per 2. X pangkat 0. Karena di sini kan tidak ada X-nya ya. Anggap aja ini kali 1. 1 itu bisa kita pandang sebagai X kali 0. X pangkat 0. X pangkat 0. Jadi 2 dibagi dengan X pangkat 3 per 2. Itu berarti kan kalau pembagian pangkatnya dikurangi ya. Sehingga di sini kita dapatkan hasilnya adalah X pangkat. Berapa nih? 5 dikurangi 3 per 2. Jadi kan ini 10 ya. 10 per 2 kurangi 3 per 2. Oh, berarti 7 per 2 ya. Ini belum kita integralkan, masih merubah ya. 2X pangkat negatif 3 per 2 dx. Sekarang kita integralkan. Kita cari anti turunannya. Bentuknya sudah dalam bentuk X pangkat N. Maka pangkatnya kita tambah 1. Berarti 7 per 2 tambah 1 jadi 9 per 2. Oh, ini bagi dengan 9 per 2. Atau kita kalikan dengan 2 per 9. Dikurangi 2. X pangkat berapa ini? Tambah 1. Ditambah 2 per 2. Oh, berarti negatif 1 per 2. Oh, berarti ini dikalikan dengan min 2 per 1 ya. Dibalik. Atau boleh juga ini dibagi dengan setengah. Min setengah. Dibalikan jadi seperti itu ya. Dihitung di 2 dikurangi dihitung di 1. Maka kita akan dapatkan hasilnya adalah 2 per 9.
Eh, Langsung aja kita substitusikan ya. 2 pangkat 9/2 dikurangi dengan, ini jadi plus ya. Ditambah 4, 2 pangkat min setengah dikurangi, substitusikan 1, 2/9 ditambah 4. Tinggal kalian hitung. Hmm, 2/9 ini 2, apa ya ini? 9 bagi 2 kan 4,5 ya. Berarti 2 pangkat 4 kali akar 2 ya. 4/2. Akar 2 per akar 2. Ini dikurangi dengan 9 kali 4, 36, tambah 2, 38 ya. 38/9. 2 pangkat 5 ya berarti ya. 2, 4, 8, 16, 32. Berarti 32 akar 2/9 ditambah dengan 4 oh ini berarti 2 akar 2 dikurangi 38/9. Kita jadikan 9 saja. Berarti 2 kali 9, 18. 18 akar 2 tambah 32 akar 2. 50 ya berarti ya. 50 akar 2 min 38. Silakan dicek barangkali saya eh, keliru dalam perhitungan ya. Oke, kemudian yang D sama ya prosesnya. Kita cari dulu anti turunannya. Sekan kuadrat X ditambah 1 dx. Anti turunan dari sekan kuadrat X itu tidak lain adalah tan X. Anti turunan dari 1 atau integral dari 1 itu X ya. Maka ini hasilnya akan sama dengan tan X plus X dihitung di V/4 dikurangi dihitung di 0. Kita dapatkan ini menjadi tan Pi/4 ditambah dengan Pi/4 dikurangi dengan tan 0 ditambah 0. Tan Pi/4. Pi/4. 180 derajat bagi 4. 45 ya. 45. Tan 45 derajat. Oh, 1. 1 tambah Pi/4 tan 0. 0. Oke. Ini hasil akhirnya ini. Baik, itu nomor 10. Nomor selanjutnya adalah nomor 11. Gunakan metode substitusi untuk menentukan integral tentu berikut. Oke, jadi kalau menggunakan metode substitusi, jangan lupa batasnya juga dirubah. Batasnya dirubah ya. Kita coba yang B. Integral 1 sampai 3, 2x tambah 1 dibagi dengan x kuadrat tambah x pangkat 4 dx. X kuadrat tambah x pangkat 4. Di penyebut ya. Kalau kita rubah ke pembilang, berarti kan pangkatnya jadi negatif. Sehingga ini kita bisa tulis dalam bentuk x kuadrat tambah x pangkatnya jadi negatif 4 kali 2x tambah 1 dx. Batasnya masih 1 sampai 3. Kita belum merubah eh, batasnya ya. Nah, yang kita punya yang tadi ya, bentuk sederhana. Integral u pangkat n du. Apa? U pangkat n plus 1 dibagi dengan n plus 1. Ingat, bentuk variabelnya ya. U pangkat n diintegralkan terhadap u. Berarti du. Integral u pangkat n du. Nanti kalau sin, diintegral sin u du ya. Integralnya apa? Min cos u.
Kalau integral cos U, DU itu sama dengan apa? Sin U. C. Jadi metode substitusi itu idenya adalah merubah bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang sederhana. Bentuk sederhana apa? Ya, kalau nggak U pangkat N, atau sin U, atau cos U, atau bisa juga tan U, ah, sekan U, dan lain-lainnya ya. Jadi di awal bab ini kita sudah bahas bentuk primitif dari yang sudah kita pelajari. Oke, jadi kemungkinan kita akan rubah ke bentuk U pangkat N. Nah, ada pangkat min 4-nya. Kemungkinan ya U-nya adalah X kuadrat tambah X. Kita cek. U-nya kalau X kuadrat tambah X, berarti DU-nya apa? Turunan dari ini. 2X tambah 1 kali DX. Ingat ya, diferensial U jangan lupa. Nanti ada kali DX-nya. Tapi kalau dicari DU per DX-nya cukup 2X tambah 1. Nah, kalau kita ganti variabel X menjadi U, maka jangan lupa batasnya dirubah. Batasnya apa sih? Ini kan batasnya X-nya 1 ya. Maka kita akan dapatkan U-nya adalah 1 kuadrat tambah 1 yaitu 2. Sedangkan kalau X-nya 3 yang batas atas, maka kita dapatkan U-nya adalah 3 kuadrat ditambah 3. Berapa nih? 3 kuadrat. 9 ya. 9 tambah 3, 12. Wih, besar ya batasnya. Maka kita akan dapatkan ini akan menjadi U pangkat min 4. 2X tambah 1 DX berubah jadi DU. Batasnya, batas bawahnya 1 berubah jadi 2, sedangkan 3 berubah jadi 12. Nah, maka kita akan dapatkan hasilnya, ya sudah, anti turunan dari U pangkat min 4. Jadi, pangkatnya tambah 1 jadi pangkat min 3 dibagi dengan min 3. Dihitung di 12, dikurangi dihitung di 2. Nah, ini tidak perlu merubah variabel U menjadi X ya. Nah, batasnya sudah dalam U. Batasnya sudah dalam U. Tinggal kita substitusikan saja. Berarti 12 pangkat min 3 dibagi dengan min 3 dikurangi dengan 2 pangkat min 3 dibagi dengan min 3. Atau ini jadi min 3 kali 12 pangkat 3 ditambah dengan 1/3 kali 2 pangkat 3. Nah, angkanya kayaknya besar ya. Nah, kalian bisa hitung saja ya. Oke, itu yang B. Kemudian kalau yang E, kira-kira idenya bagaimana tuh? Yang E, integral pi sampai 6, pi per 6 sampai pi per 4. Sin T per cos pangkat 3T dt. Kira-kira biar sederhana, U-nya apa? Cos pangkat 3T. Di bawah ya penyebut ya. Mungkin kita bisa naikkan dulu. Sehingga ini kita akan dapatkan cos T dipangkatkan minus 3. Sin T dt. Ada fungsi dipangkatkan. Mungkin kita bisa rubah ke bentuk integral U pangkat N. Nah, kira-kira coba aja nih. U-nya adalah cos T. Maka DU-nya adalah turunan dari cos min sin T dt. Atau min 1 DU itu adalah sin T dt. Kan nanti kita ganti sin T dt-nya jadi min 1 DU ya. Kemudian kalau X-nya adalah pi per 6, maka U-nya adalah cos pi per 6. Cos pi per 6. Pi per 6 itu 30. 30 derajat. Cos 30. Setengah akar 3 ya. Kalau X-nya pi per 4, kita akan dapatkan U-nya adalah cos pi per 4. Cos 45.
setengah akar 2. Maka ini akan menjadi integral setengah akar 3 sampai setengah akar 2 dari cos, cos T-nya jadi U, berarti U pangkat min 3, sin T dt menjadi min 1 DU ya. Saya kenapa tulis min 1 DU bukan min DU? Nah, biar lebih jelas aja sih. Ini artinya min 1 kali DU ya. Oke, min 1 min 1. Oke, berarti ini kan kita bisa keluarkan atau biarkan saja ini. Kita cari dulu anti turunan dari min U pangkat min 3. Berarti kan ini U pangkat min 2. Min 1 dibagi dengan min 3 ya. Setengah akar 2, setengah akar 3. Sama dengan, wah nampaknya tidak muat, saya hapus dulu. Sepertiganya mungkin saya keluarkan saja. Kita hitung di, uh, mungkin kita rubah dulu aja fungsinya sebelum kita substitusikan. Ini menjadi 1/3 U pangkat 2 dihitung di setengah akar 2 dikurangi dihitung di setengah akar 3. Kita akan dapatkan ini eh, setengah akar 2 pangkat 2 ditambah dengan 1 ditambah dikurangi ya. 3 kali setengah akar 3 pangkat 2. Kalian bisa hitung sendiri ya ini. Berarti 1/3 kali 2/4. Dikurangi dengan 1/3 kali 3/4. Berarti ini bisa dibagi ya. 1, 2 berarti 2/3 kurangi 4/9. 6/9 kurangi 4/9. Dapatkan 2/9. Jadi idenya adalah rubah ke bentuk sederhana. Integral U pangkat N atau integral sin U atau integral cos U. Nah, nanti kalau di bab 6, bab terakhir, kita bicara eksponen dan logaritma. Mungkin bisa jadi E pangkat U atau ln U. Seperti itu ya. Oke, itu nomor 11. Selanjutnya, nilai rataan. Jadi, kita ingat-ingat dulu nilai rata fungsi f pada interval AB itu tidak lain adalah B min A integral A sampai B ft dt atau fx dx ya. Nah, maka yang A ya mudah saja itu. Nilai rataannya itu sama dengan A-nya min 1, B-nya 2 ya. Di 2 dikurangi min 1, integral dari 2 min 1 sampai 2, F-nya apa? X pangkat 3 min X dx. Jadi 3 kali integralnya di 1/4. X pangkat 4 dikurangi dengan setengah X pangkat 2.
dihitung di 2, dikurangi dihitung di 1. Di sepertiga, 2 pangkat 4 per 4, dikurangi dengan 2 pangkat 2 per 2, dikurangi dengan seperempat min setengah ya. X-nya diganti 1. Di sepertiga, 2 pangkat 4 itu berapa? 2, 4, 8, 16. 16 bagi 4. 4. Dikurangi dengan 2 pangkat 2, 4 bagi 2. 2 ya. Ini jadi min setengah. Min seperempat. Jadi kita dapatkan ini 2 ditambah dengan seperempat. Yang tidak lain adalah sepertiga kali 9 per 4. Bisa kita sederhanakan ya. 9 bagi 3. Ini 1, ini 3. Oh, berarti ketemunya 3 per 4. Oke, nomor 14. Temperatur T dalam derajat Fahrenheit. Sebuah ruangan saat menit T itu eh, kita bisa cari dengan rumus itu ya. T sama dengan 85 min 3 akar 25 min T. Untuk T-nya dari 0 sampai 16. Tentukan temperatur rata-rata. Oke, berarti kan sama aja mencari nilai rata-rata ya, fungsi. Temperatur rata-rata, ruangan tersebut sama dengan 1/16 min 0, integral 0 sampai 16 T ya. T besar, berarti 85 min 3 akar 25 min T dt. Di 1/16, ini ada pengurangan, berarti kita bisa hitung satu-satu. Di integral 0 sampai 16, 85 dt dikurangi dengan 3 integral 0 sampai 16 akar 25 min T dt. Baik, kita akan dapatkan yang integral 85 ini menjadi 85T ya. Jadi ini 85T dihitung di 16 dikurangi 0 dikurangi dengan 3 kali, ini kita substitusikan saja. U-nya adalah U-nya adalah 25 min T, titik U-nya adalah min 1 dx, dt, itu dt-nya adalah min 1 du ya, itu min du. Kemudian batasnya kalau x-nya 0, kita dapatkan U-nya 25, sedangkan kalau x-nya 16, kita dapatkan U-nya 9. Nah, ini akan berubah menjadi integral 0 jadi 25, 16 jadi 9, ini jadi U akar ya, berarti pangkat setengah. dt-nya apa? Min 1 du. Min satunya saya kalikan ke min 3 ya. Kan konstanta bisa keluar dari integral. Sehingga kita dapatkan ini 1/16 kali, saya hitung sekalian ya ini. Berarti 85 kali 16 ditambah dengan integral 25 sampai 9 U pangkat setengah du. Tiganya ketinggalan. Kita dapatkan ini 1/16. 5 kali 16 itu berapa ya?
6 kali 5, simpan 3, 851. 10, tambah 85. 5 tambah 8, 1, 3, 60 ya, kalau nggak salah. Ditambah eh, integralnya. 3 kali integral dari U pangkat setengah. Berarti 2/3 U pangkat 3/2. 9/25 ya. 2/3-nya kita kalikan saja dengan 3. Berarti ini 16. 3, 60. Ditambah dengan 2. Dihitung di 9 U-nya. Masukkan saja langsung. Ini berarti 9 pangkat 3/2 dikurangi dengan 25 pangkat 3/2. Di 16. 60 ditambah 2 kali 9 pangkat, oh berarti 3 ya, 3 pangkat 3, 80, 27 ya. Ini 5 pangkat 3, 1, 2, 5. 1360 dikurangi 125 kurangi 27. 98 kali 2. 6, 9, 96 ya. 1360 kurangi 169 dibagi 16. Bisa nggak tuh? Kalau nggak bisa, biarkan saja lah. Kita bagi 4 kali ya. Oke, ya, barangkali saya salah menghitung. Sedangkan tentukan T, oke, berarti kan kita cari T1, sehingga nanti nilainya sama dengan nilai rataannya. 85 min 3 per 25 min T1 sama dengan 291/4. Cari T1-nya bisa nggak tuh? 291 bagi 4 tuh berapa ya? Ini min 3 akar 25 min T1. Ini berarti kan 29 bagi 4, 28. 7, 11, 2, sisa 3. 72/34 ya. 72, 3/4. Kurangi 85. T1. 85 kurangi 72 itu 13. 13
13 kurangi 3/4 seperempat. Min 12 seperempat. Kok angkanya jelek ya? Barangkali saya salah hitung ya. Bisa dicek. Ini itu 12 kali 4, 48, 49. Di akar dari 25 min T1 itu 49 per 4 bagi 3 berarti per 12 ya. Kita kuadratkan, maka nanti 25 min T1 sama dengan 49 per 12 dikuadratkan. Kita dapatkan T1-nya adalah 25 kurangi 49 per 12 dikuadratkan. Kalau berdasarkan kalkulator sekitar 8 koma. Ya, masuk di interval ya. Oke, prosesnya seperti itu. Jadi kita cari dulu nilai rataannya menggunakan rumus nilai rataan suatu fungsi, kemudian tinggal mencari T. Nah, ini nomor 15, ini juga teorema nilai rataan ya. Teorema nilai rataan untuk integral itu mengatakan apa? Mengatakan bahwa jika f-nya kontinu ya pada interval AB, maka ada C pada interval terbuka AB, sehingga FC itu tidak lain adalah nilai rataannya. Jadi yang B ini berarti kita cari C sehingga nanti GC-nya sama dengan seper B-nya, intervalnya berapa? 1 sampai 0 integral 1 kurangi 0 integral 0 sampai 1 dx ya. Dx dx. GC berarti x-nya ganti C. C min C kali 1 min C sama dengan ini 1 ya. Berarti integral 0 sampai 1 X min X kuadrat saya kalikan langsung saja dx. Di C kuadrat min C sama dengan eh, nilai integralnya berarti setengah X kuadrat min 3 X pangkat 3. Dihitung di 1 dikurangi dihitung di 0. Kita dapatkan C kuadrat min C sama dengan setengah kurangi 1/3 dikurangi 0. Sehingga ini sama dengan 6 ya. Oh, kebalik. Harusnya C min C kuadrat. C min C kuadrat.
Di 0 sama dengan C kuadrat min C ditambah dengan 1/6. Dari C-nya gimana? Pakai rumus ABC ya. C12 sama dengan min B. Berarti min 1 plus minus akar B kuadrat. Min 1 kuadrat min 4AC. Min 4 A-nya 1, C-nya 1/6 per 2A. Di 1 ditambah plus minus akar dari 1 kurangi 4/6. Berarti 2/6 ya. Itu 1/3. Dibagi 2. Nah inilah C yang memenuhi ya. Oke, nomor 16 gunakan kesimetrisan. 16. Kalau polinom ini pasti lihat aja pangkatnya. Kalau ganjil berarti dia fungsi ganjil, kalau genap dia fungsi genap. Jadi kita ingat dulu kalau dia fungsi ganjil dia memenuhi. Jadi kalau fungsi ganjil itu dia memenuhi f min x sama dengan min fx. Secara grafik dia simetris terhadap sumbu titik 0,0 ya. Jadi kalau kita punya ini A, sedangkan ini min A, integral dari min A sampai A, fx dx sama dengan 0. Kalau fungsi genap, dia memenuhi f min x sama dengan fx. Secara grafik, dia simetris terhadap sumbu y. Dia integral min A sampai A, fx dx, kita bisa hitung dengan cara 2 kali integral 0 sampai A, fx dx. Atau 2 kali yang sisi kiri, min A sampai 0 x dx. Atau kita tahu bahwa integral 0 sampai A fx dx itu akan sama dengan yang luas, yang di sebelah kiri sumbu y-nya. Min A sampai 0 fx dx. Oke, yang A, X itu dia fungsi ganjil ya. Sedangkan X pangkat 4 fungsi genap, X pangkat 5/3 ini fungsi ganjil. Karena min 1 pangkat 5/3 itu min 1 ya. Oke, berarti ini kita gunakan sifat integral. Kalau penjumlahan kita hitung satu-satu ya. Nah, kalau yang ganjil berarti hasilnya langsung 0. Yang genap boleh dihitung separuhnya saja atau langsung dihitung ya tidak masalah ya. Ini berarti langsung aja ya. X pangkat 5/5 dihitung di 1 dikurangi dihitung di min 1 tambah 0. Kita dapatkan 1/5 dikurangi dengan min 1/5 di 2/5. Oke, kemudian yang B. Coba kita cek ya. Fx-nya adalah
mutlak X tan X. F min X sama dengan mutlak dari min X tan min X. Jadi X-nya kita ganti dengan min X. Mutlak dari min X sama aja dengan mutlak X ya. Karena min 1 dimutlakkan jadinya 1. Kemudian tan min X itu ya itu fungsi ganjil tan. Tan itu kan grafiknya gini ya, ini tan X ya. Fungsi ganjil ya, berarti ini min tan X. Biar lebih jelas ini min 1 kali tan X ya. Nah, ini tidak lain adalah min 1 atau min mutlak X tan X. Mutlak X tan X itu tidak lain adalah fx. Jadi ini menjadi min fx. Jadi fungsi yang kita integralkan adalah fungsi ganjil. Karena fx sama dengan mutlak X tan X. Fungsi ganjil. Maka dengan mudah kita akan dapatkan hasil dari integral mutlak X kali tan X dx dengan batasnya min pi per 3 sampai pi per 3 tidak lain adalah 0 ya. Ini mempermudah kita menghitung integral. Kalau kita menggunakan TDK2 mungkin akan sangat susah mencari anti turunan dari mutlak X tan X. Nah, kemudian yang terakhir keperiodikan. Jadi kalau kita punya bentuk F berperiodiknya itu katakan P ya, maka integral A sampai B fx dx itu tidak lain batasnya boleh kita tambah P. Atau secara umum batasnya ini boleh akan sama dengan kalau batasnya kita tambah dengan kelipatan dari P. K-nya bilangan bulat ya. Kelipatannya P. Oke, yang A. Kita lihat dulu grafik cost. Mimin pi per 2 sampai pi per 2. Kemudian ini nanti 3 per 2 pi. Nah, ini nanti 2 pi ya. Y sama dengan cos X. Kalau dimutlakan bagaimana? Kalau dimutlakan, dia menjadi yang atas, saya pakai yang biru ya, tetap. Sedangkan yang bawah, kita cerminkan terhadap sebuah X. Nah, kita tahu bahwa Y sama dengan cos X ini dia fungsi genap ya. Fungsi genap. Dari grafiknya kan dia simetris terhadap sumbu Y. Periodenya berapa? Periodenya pi ya. Min pi per 2 sampai pi per 2. Nah, maka kita akan dapatkan yang pertama. Integral dari min pi per 2 sampai 0 mutlak cos X dx itu tidak lain adalah integral 0 sampai pi per 2.
Nah, kalau 0 sampai pi per 2 kan kalau kita lihat grafiknya itu kan positif ya. Tidak lain adalah integral 0 sampai pi per 2 mutlaknya hilang karena cos X-nya bernilai positif pada interval 0 sampai pi per 2. Nah, kita hitung sekalian. Cos integralnya adalah sin ya. Sin X dihitung di pi per 2 dihitung di 0. Pi per 2, sin pi per 2 itu 1. Sin 0, 0. Oke, berarti ketemunya 1 ya. Nah, padahal yang diminta adalah integral 0 sampai 4 pi. Oke, ini saya pecah nih. 0 sampai pi per 2 ditambah dengan pi per 2 sampai pi ditambah dengan pi sampai 3 per 2 pi. Jadi 3 per 2 pi sampai apa ini? Tambah setengah pi berarti 2 pi ya. Dan seterusnya nanti ada 4 ya bentuk integral. Tambah ada 8, ada 8. Sampai 4 pi kurangi setengah berarti 7 per 2 pi. Nah, karena periodenya P, jadi nanti ada bentuk 0 sampai pi per 2 mutlak cos X dx. Ini kalau kita kurangi pi, berarti kita akan dapatkan min pi per 2 sampai 0 mutlak cos X dx. Ini nanti berubah jadi integral 0 sampai pi per 2. Dan seterusnya ya. Diselang-seling. Nah, yang integral min pi per 2 sampai 0 ini kan sama aja dengan integral 0 sampai pi per 2 ya. Ini tidak lain adalah nanti ada 8. 8 kali 1 ketemunya 8. Nah, kemudian yang C sudah dikasih petunjuk tuh. Yang C sudah dikasih petunjuk ya. Nah, berarti ini itu kan sama aja dengan integral 1 sampai pi mutlak dari sin X dx ditambah dengan integral pi sampai 1 plus pi dari sin X dx. Nah, karena periodenya
Itu Pi ya. Karena Y sama dengan mutlak sin X. Sama ya tadi. eh, seperti seperti apa namanya? Cos. Jadi kita gambar dulu sin. Ini Pi 2Pi yang menggunakan warna merah. Ini grafik dari mutlaknya. Nah, kita dapatkan ini kalau kita kurangi dengan min Pi batasnya ya, karena periodenya Pi itu kan sama aja dengan 0 sampai 1 ya. Nah, 0 sampai 1, 1 sampai Pi. Kita jumlahkan berarti kan batasnya dari 0 sampai Pi. Sedangkan 0 sampai Pi, sin X itu nilainya positif. Maka mutlaknya kita hapus saja. Karena sin X-nya itu selalu bernilai positif atau 0 pada interval 0 sampai Pi ya. Ya udah, integral dari sini apa? Min cos X dihitung di 0 sampai Pi. Maka kita dapatkan hasilnya adalah min cos Pi dikurangi dengan min cos 0. Yaitu min 1 plus 1. Oh, ketemunya 2. Oke, itu tutorial hari ini. Untuk presensi hari ini, silakan scan barcode ini. Karena tidak ada yang bergabung, mungkin saya tutup langsung saja. Terima kasih atas menyimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.